Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzal Quran fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala ma'ba'd. Sahabat muslim di mana saja berada, semoga mudah-mudahan senantiasa selalu dalam curahan rahmat, daya berkah daripada Allah Subhanahu wa taala, berikan perlindungan, berikan kesehatan, lapangan rezeki, kemudahan urusan. Dan mudah-mudahan senantiasa selalu istiqomah dalam iman dan Islam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali dengan saya dalam edisi Ramadan, di mana kita akan mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang agung mulia, yang luhur daripada berbesar di dalam dunia rohani atau tasawuf yang masyhur, Syekhuna Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Kemarin sudah saya bacakan, sekarang saya lanjutkan lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du fa yaqulu muftariqu ila fadlil karim munjia Ja'far bin Hasan ibn Abdul Karim Al-Barzanji. Hazihi nabzatun min ahwalil kutubi rabbani wal gausil somadani sultanil awliya al-arifin wa imamul ulama'il salikin nahilin min bahril haqiqah wal gharifin As-Sayyidi Syarif wa sanadil Gifrif Al-Hasibin Nasib Zil Maqamil A'la wa Nadi Rahib Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani ballaghahu Allahu ta'ala min nafsihil qawi wal hafiyi jannatal qurbi wal amani. Maka orang yang sangat membutuhkan kemurahan Zat yang maha mulia dan maha penyelamat, yaitu Syekh Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji berkata, inilah sebagian penjelasan mengenai perilaku wali kutub yang bisa memberi pertolongan pemimpin para wali yang arif, bilah imam para ulama yang berjalan di jalan Allah untuk meraih lautan hakikat yang sama-sama menciduk lautan tersebut, yaitu junjungan yang mulia yang menjadi sandaran yang amat indah, keturunan bangsawan, memiliki derajat yang tinggi, memiliki perkumpulan yang besar, yaitu junjungan Syekh Abdul Qadir Jailani. Semoga Allah dengan zatnya sendiri yang maha kuat lagi maha menghormati menyampaikan beliau ke surga, dekat dengan kepadanya dan berhasil menjadi harapannya.
Jadi ini kalimat yang kelanjutan dari yang kemarin yang menjelaskan bahwasanya kitab ini ditulis oleh Syekh yang masyhur dalam kitab yang masyhurnya itu kitab Berjanji, yang beliau bernama Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barjanji, menjelaskan bahwasanya beliau adalah seseorang yang betul-betul memiliki sifat yang mulia, yang betul-betul memiliki kedalaman ilmu sampai kepada tingkat ma'rifatullah, sahabat-sahabat sekalian. Jadi dan memiliki sebuah silsilah yang baik. Jadi agar kitab ini bisa menjadi bimbingan tuntunan buat kita semuanya gitu. Lanjutkan lagi. Wa ikdun nazamtuhu min faraidi amalihi wa qawlihi litatasyaf nafa bidurorihi asma'il hadirina inda amali muhimmihi wa haulihi. Taman Akib ini seperti rajutan intan-intan yang berharga saya kumpulkan dari amalan dan fatwa Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Hal ini dimaksudkan agar dapat dijadikan hiasan yang mempersembahkan kepada mereka yang hadir ketika amal-amal penting beliau dibacakan, serta pada peringatan ulang tahun wafat haulnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini biasanya dibacakannya pada saat haul ya, tapi saya membacakannya di malam Ramadan dengan harapan dapat dua berkah Ramadan dan berkah kelahiran beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kitab ini pun disusun berdasarkan keterangan dari beberapa ulama yang ahli dalam tarekoh ya, ulama yang memiliki keyakinan yang kuat serta cinta yang mendalam kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, seperti Syekh Abdul Wahab Asy'arani yang keberuntungannya sudah terbukti baik di dunia maupun di akhirat, serta Syekh Sirajid Dimishki yang menyusun kitab Mitajul Arwah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kitab yang mengisahkan ya jalan hidup Syekhuna Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barjanji, atau saya lebih akrab dengan Syekh Barjanji. Itu menyusun berdasarkan berita yang disampaikan dari orang-orang di ahli tarekat ya, yang orang sudah ya, keulamaannya, kemudian ketasawufannya ya sudah terbukti di zaman itu ya, di zamannya. Dari situlah beliau menyusun cerita-cerita, kisah-kisah daripada beliau, yang kemudian jadilah sebuah kitab ini, sahabat-sahabat sekalian. Jadi memiliki sanad ya, cerita yang baik ya, yang bagus ya. Jadi nggak asal sembarang cerita, bukan karangan ya, bukan sekadar karangan, sembarang karangan. Jadi kita nggak perlu merasa was dan khawatir dari kebohongan ya, dari sesuatu yang dibuat-buat lah. Jadi ini memang benar-benar sebuah karya yang dilandasi dari narasumber yang baik, yang teruji. Jadi nggak sembarangan terima aja beritanya tentang kisah-kisah daripada beliau kemudian dibuatkan kitab atau buku. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ini juga yang menjadi sebuah sandaran ya, buat kitab yang kita jadikan sebagai panduan dalam kita mengambil ibrah dari kisah Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu bukan berdasarkan sebuah sanad yang asal-asalan aja, bukan. Jadi bahkan dari ulama-ulama yang cukup masyhur. Baik sahabat-sahabat sekalian, lagi karena dasar rasa cinta serta saya menyebarluaskan manakib atau kisah hidup atau perilaku luhur
para wali yang telah mencapai tingkatan amal yang sempurna dan manaqib para wali pilihan, serta karena mengharapkan turunnya rahmat yang melimpah dan berkah yang banyak, karena dengan menyebut hal ihwal mereka, para wali Allah tersebut menyebabkan turunnya berkah dari pintu-pintu langit yang tertinggi, juga turunnya berbagai kemurahan dari hadratul qudsi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Syekh berjanji punya harapan ya, karena rasa cintanya ya kan, dan harapan dibuatnya kisah ini, disebarkannya dibacakan agar menjadi rahmat turunnya ya, keberkahan buat kita umatnya ya, yang dhaif, yang lemah, mendapatkanlah curahan ya, pancaran ya dari sinar yang besar yang mereka miliki. Ya, mudah-mudahan di malam yang juga bercahaya ini ya, walaupun gelap secara fisik tapi sangat terang di langit ya, karena di malam Ramadan, malam yang berkah, malam yang diberikan ke lapangan daripada rahmat ya, dan kita bacakan kisah-kisah yang baik, hamba-hamba yang baik, mudah-mudahan menjadi rahmat buat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin, sahabat sekalian. Jadi itu salah satu niatnya daripada Syekh berjanji menulis dan menyebarkan daripada kitab ini, yang kitab yang mengisahkan hal-hal atau perihal-perihal yang baik daripada para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan aku sampaikan dengan perantara keluarga yang mendapat ridho serta meminta pertolongan dengan segala rahasianya. Dan para hadirin agar memperkeras suara saat menyebut nama beliau dalam pembacaan riwayatnya. Aku namakan dengan Al-Lajai Ad-Dani, yang di dalamnya termuat manaqib sang wali kutub Syekh Abdul Qadir Jailani. Semoga Allah meridhoinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi ada permohonan dari Syekh berjanji ketika disebutkan namanya maka agak lebih keras. Jadi menyebutkan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, dikeraskan suaranya. Insyaallah. Semoga Allah meridhoinya. Amin ya Allah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ini begitu sangat jelas ya apa yang menjadi maksud dan tujuan dibuatnya kitab ini, dan landasan-landasan informasi kitab ini sangatlah teliti ya, jadi nggak sembarangan. Jadi kita bisa jadikan sebagai ibrah atau hikmah, bahan renungan kita ya. Nah, isi yang ada di dalam kitab ini sahabat-sahabat sekalian untuk menambah nuansa Ramadan kita, puasa kita lebih masuk ke dalam rohani kita, spirit kita, dengan membacakan kisah-kisah orang-orang ahli rohani ya, ulama-ulama yang pakar dalam dunia rohani ya. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan keberkahan buat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu huwa syekhul kamil, maka aku berkata dialah syekh yang sempurna. Wajih bizul wasil zul maqamatil aliyah syarifah. Berkata Syekh Abdul Qadir Jailani adalah saya yang sempurna, wali yang sampai kepada Allah, yang mempunyai kedudukan luhur yang mulia, yang mempunyai martabat yang tetap, derajat yang sempurna, dan perilaku yang luhur serta kesempurnaan yang tinggi, juga menjadi wali kutub. Wali kutub yang ahli makrifat, masya Allah. Ini sudah diakui oleh Syekh ini sebagai ahli makrifat kepada Allah, yang menjadi cahaya yang menerangi hati yang dituju semua manusia, yang suka memberi pertolongan dan bercahaya itu
Abu Muhammad Abdul Qadir Putra bin Abu Salih Putra Janki Dausat. Masya Allah, ada silsilah yang jadi dengan tegas ya diakui oleh Syekh berjanji seorang yang memang ya Syekh yang sempurna ya, yang betul-betul sudah mencapai tingkatan makmumnya yang tertinggi, yang mulia ya, sampai ahli ma'rifat. Masya Allah. Jadi mulia nih kalau kita sering-sering baca ya, mendengarkan kisah-kisah begini. Masya Allah ya, akan memberikan tambahan keteduhan ya hati kita di tengah ya malam ya, ba'da taraweh ya, sunyi ya, tahu tenang kita dengerin kisah-kisah ini ya. Tentu setelah kita nanti ya qiraatul Quran ya, menambah keindahan buat kita. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ini adalah merupakan kisah yang diambil dari sanad yang jelas dan diakui kedudukannya sebagai wali kutub, sebagai ahli ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan Janki Dausat putra Syekh Abdullah bin Yahya, Az-Zahid bin Muhammad bin Daud bin Musa II bin Abdullah yang kedua bin Musa Al-Juni bin Abdullah Al-Mahdi bin Hasan Al-Musanna bin Hasan As-Sibti bin Ali bin Abi Thalib dan bin Fatimah Az-Zahra, putri dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rasul. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi dalam kitab ini dijelaskanlah silsilah beliau ya, tadi tentang silsilah mengambil berita. Membuat kitab ini sekarang silsilah keturunan beliau. Ternyata silsilahnya masih memiliki keterkaitan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Dia termasuk dalam silsilah Ahlul Bait ya, atau zuriat lah kalau sekarang ya, banyak gitu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, subhanallah ya, kita bersyukur kepada Allah ternyata diberikan ulama yang ternyata latar belakangnya kembali memiliki keterkaitan yang kuat kepada Rasulullah Muhammad SAW ya. Mudah-mudahan dengan kita memuliakan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, dengan kita juga dengan bacakan ini, malam-malam Ramadan kita penuh dengan cahaya dan rahmat serta keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Allah. Baiklah sahabat-sahabat, ini dulu yang bisa saya bacakan ya. Sahabat-sahabat semuanya bacanya nggak teratur bahasa Arab ya, karena mensinkronkan waktu ya, biar nanti ini selesai ya Ramadan. Syukur sebelum Ramadan udah sebelum Syawal udah selesai ya. Tengah Ramadan kita bisa kisah yang lain, kisah Rasulullah, turunnya Al-Quran sebagainya. Pasti saya temani malam-malam ba'da sholatul taraweh dengan saya bacakan ya, kitab daripada Lujain Ad-Dani atau manakibnya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau kurang kesalahan mohon diberikan maaf yang seluas-luasnya. Bila liqa ma'asamah kulaminatul khairin walhamdulillahirabbil alamin.